Mungkin tidak ada teguran, apakah ada teguran selama MPLS? Kalau ditegur sih enggak ya, karena paling dinasehatin aja. Karena kan mereka tuh masih anak SD, masih labil. Takutnya kalau ditegur tuh takutnya kayak kita tuh marahin dia, padahal kita tuh niatnya tuh baik negur gitu, gitu baik. Jadi dinasehatin secara baik-baik aja sih. Apalagi ini fun fact ya, kan angkatan sekarang yang masuk ke SMP itu disebutnya sebagai Gen Alpha, yang mereka mempunyai mental strawberry gitu ya. Kalian tahu gak sih kayak strawberry yang lembek itu loh. Halo Jibaners, selamat datang di Jikes Jiban Podcast. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke, selamat datang di Jikes, tempat kita berbagi cerita, ilmu, dan pengalaman seru seputar kehidupan sekolah. Nah, jadi sebelumnya perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Rizky Arya Kira dari kelas 9C sebagai host di sini. Jadi di sini merupakan episode pertama dari Jikes di angkatan 2024. Kita juga mempunyai nama angkatan, yaitu namanya Gafirnan. Kalau kalian kepo apa artinya dan singkatannya, jangan lupa kepoin akun IG OSIS Jiban ya. Nah, jadi di episode kali ini kita bakalan ngobrol sama ketua pelaksana dari event OSIS. Jadi OSIS angkatan 2024 itu sudah melakukan event sebanyak 2 kali, yaitu event Porseni di bulan Juni dan event MPLS yang baru saja selesai diselenggarakan. Jadi kita bakal ngobrol sama ketuplak alias ketua pelaksana dari event MPLS. Silakan perkenalkan diri. Halo Jibaners, nama aku Firna Rizkia Aprila dari kelas 9F. Aku dari Sekbid 5 sekaligus ketua pelaksana MPLS tahun ajaran 2024. Oke, jadi di episode kali ini kita bakalan ngobrol sama Firna mengenai topiknya yaitu MPLS pastinya, karena kan merupakan ketua pelaksana MPLS. Jadi aku pengen nanya nih, apa sih MPLS itu? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, betul. MPLS itu singkatan dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Sesuai namanya, yaitu pengenalan, di mana peserta didik baru dikenalkan dengan lingkungan sekolah baru, guru-guru yang baru, teman-teman segubus yang baru, kakak-kakak OSIS yang cantik dan ganteng, kayak gitu tentunya. Pastinya. Jadi merupakan pengenalan ya. Oke, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan Firna untuk mempersiapkan MPLS? Kalau MPLS, persiapan MPLS sampai full, sampai final, itu sampai proposal sekitar 2 bulanan. Cukup lama ya, 2 bulanan, berarti cukup itu lama. fix, udah selesai Sudah semuanya. sampai proposal. Oke, terus apa sih pentingnya melaksanakan MPLS ini? Menurut aku sih penting ya, apalagi kan ini peserta didik barunya SD gitu, perpindahan dari SD ke SMP. Jadi mereka tuh beradaptasi sama lingkungan baru, guru-guru baru, abis itu teman-teman sebungusnya baru, apalagi kan guru-gurunya mungkin nanti setelah MPLS itu ngajar mereka. Nah, mereka tuh jadi udah tahu gitu sama guru-gurunya. Oke, apa aja yang biasanya dilakuin waktu MPLS nih? Kalau MPLS tuh intinya tuh biasanya ada pemateri yang masuk ke gugus. Biasanya materinya itu berkaitan dengan kurikulum yang ada di sekolah ini. Nah, abis itu biasanya ada kayak keliling-keliling sekolah, kayak itu buat ngenalin fasilitas apa aja yang ada di Jiban. Oke, dan apa sih manfaat yang biasanya didapetin para peserta didik baru ketika sudah menyelesaikan MPLS? Kalau gitu sih biasanya nambah relasi juga ya buat adik-adiknya. Pasti kan kalau misalnya udah jadi kelas tuh biasanya diubah ya gitu. Misalnya ini jadi gugus 15 jadi kelas apa gitu kan, misalnya jadi punya teman di gugus 15 tapi punya teman juga di gugus di kelas yang lain kayak gitu. Ya bisa kenal juga ya sama kakak-kakak Ya, OSIS-nya. kakak OSIS, kalau misalnya ada apa-apa kan bisa minta tolong ya ke kakak-kakak OSIS yang cantik dan ganteng gitu. Oke, dan karena kan Firna sudah menyelesaikan atau istilahnya mempersiapkan selama 2 bulan, apa aja sih yang Firna dapetin gitu, yang Firna pelajari selama mencapai proses itu? Tentunya yang paling besar itu pengalaman ya, karena kan aku juga pertama kali masuk OSIS terus langsung jadi ketua pelaksana gitu, pertama kali jadi ketua pelaksana. Jadi pengalaman, terus kayak kesulitan, mungkin ada beberapa kayak kesulitan dalam menyiapkan MPLS, kayak misalnya pemilihan panitia atau misalnya bikin proposal gitu. Jadi ada beberapa kesulitan. Lumayan sulit ya, Lumayan karena sulit. kan jadi panitia aja udah capek gitu, apalagi jadi ketua pelaksana. Ya betul. Oke, terus ada gak sih tips untuk menghadapi kayak adik gugus atau adik peserta didik baru tuh yang susah diatur gitu?
Kalau susah diatur kan biasanya ya anak SD gitu ya, pasti bakalan agak susah diatur. Yang pertama kita deketin dulu karakter anaknya tuh kayak gimana. Kan ada beberapa anak yang kalau misalnya kita kerasin itu malah memberontak gitu. Jadi kita deketin dulu, kalau misalnya emang dia tuh tipe orang yang kayak harus dinasehatin secara baik-baik, kita nasehatin secara baik-baik aja. Nah tapi kalau misalnya udah di luar kendali kita, udah di luar kayak kita tuh udah susah gitu, biasanya sih diserahkan ke wali gugus. Karena kita mencari aman ya. Ya, cari aman juga. Oke. Terus ada gak sih cara mengatasi adik gugus tuh yang gak mau ikut kegiatan gitu? Kalau selama ini ya MPLS di Jiban tuh kalau sampai gak mau banget sih nggak ada. Cuman kalau misalnya nggak sesuai prosedur kayak misalnya disuruh ke lapang tapi malah jajan dulu. Nah itu biasanya kita instruksikan atau kita arahkan buat langsung ke lapang, kayak cepet-cepet kita ke lapang, kita nonton di PS School ataupun ada kegiatan apa di luar ruangan kayak gitu. Oke, ini mengenai persiapan lagi ya. Jadi ada gak sih yang dikorbanin? Pasti ada ya, cuman apa yang dikorbanin sama panitia atau sama Firna gitu selama menyiapkan MPLS? Kalau saya tuh kayak waktu, tenaga, pikiran, uang. Kayak waktu kan misalnya orang lain libur gitu, kita kan gak libur buat nyiapin MPLS ya. Abis itu kayak tenaga, kita kan kalau misalnya nyiapin MPLS atau misalnya nyiapin panitia buat MPLS kan butuh tenaga ya. Abis itu pikiran kayak buat apa sih, berpikir cara bikin proposal atau gimana, misalnya ada sebuah problem yang harus diubah kayak gitu. Habis itu uang, kayak uang kan kita kalau misalnya kumpul atau keluar rumah kan butuh uang ya gitu buat dikeluarkan. Itu sih kalau aku. Oke, terus ada gak sih kegiatan yang harusnya dilakuin waktu MPLS terus kamu tuh kurang suka gitu? Kalau misalnya kurang suka ada, cuman bukan berarti benci ya. Maksudnya ada beberapa kayak jadwal yang diubah 180 derajat gitu, kayak kita tuh udah nyusun gitu kayak tiba-tiba berubah. Habis itu yang udah kita susun itu berubah 180 derajat tuh kadang agak bikin pusing gitu. Jadi kita harus ngubah secara dadakan. Oke, terus mengenai anak di gugus ya, kan pasti mereka tuh dari SD ke SMP rada susah ya, rada susah diatur gitu. Apalagi mungkin tidak ada teguran, apakah ada teguran selama MPLS? Kalau ditegur sih enggak ya, karena paling dinasehatin aja. Karena kan mereka tuh masih anak SD, masih labil. Takutnya kalau ditegur tuh takutnya kayak kita tuh marahin dia, padahal kita tuh niatnya tuh baik negur gitu ya. gitu baik. Jadi dinasehatin secara baik-baik aja sih. Apalagi ini fun fact ya, kan angkatan sekarang yang masuk ke SMP itu disebutnya sebagai Gen Alpha, yang mereka mempunyai mental strawberry gitu ya. Kalian tahu gak sih kayak strawberry yang lembek itu loh, jadi bisa dibilang seperti itu ya. Oke, jadi ini last question, pertanyaan terakhir, yaitu gimana sih perasaan ketua pelaksana MPLS ketika eventnya sudah selesai? Kalau perasaan aku sih lega dan juga bangga terhadap diri aku sendiri, terhadap panitia. Karena aku kan first time jadi ketua pelaksana gitu. Aku bisa melaksanakan itu dan juga bangga kepada panitia yang udah melaksanakan tugasnya dengan baik. Juga terima kasih kepada pembina OSIS yang udah membimbing aku dari yang aku nggak bisa sampai bisa. Apalagi aku first time. Jadi terima kasih banyak dan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, event MPLS di tahun 2024 sampai 2025 lancar ya. Alhamdulillah. Oke Jibaners, jadi kita bakal ngobrol santai ya, ini di luar dari pertanyaan. Kemarin waktu MPLS itu ada gak sih kayak topik yang banyak diperbincangin? Biasanya sih ada beberapa topik kayak misalnya modul choice, kayak modul yang baru, kayak misalnya kita tuh bikin peta tubuh, abis itu kayak bikin kayak surat buat bestie atau sahabat, abis itu tuh kayak bikin jendela mimpi, kayak cita-citanya apa, mimpinya apa, abis itu tuh kayak apa, pink and blue juga kan ada, kayak misalnya cowoknya pink, ceweknya biru gitu. Jadi kayak pink sama blue itu nggak harus kayak cewek pink, kayak cowok biru kayak gitu. Jadi kayak gender gitu. Oke, berarti ini tuh merupakan materi baru atau emang di MPLS sebelumnya udah ada? Ini materi baru sih, karena di MPLS sebelumnya itu belum ada. Ini berarti emang kayak langsung gitu ya? Ya langsung gitu. Oke, jadi biasanya itu modul choice disampaikannya sama siapa sih? Kalau modul choice biasanya sama wali gugusnya. Kalau misalnya materi yang lain baru sama pemateri-pemateri yang udah dijadwalkan. Kayak biasanya tuh modul choice tentang apa aja sih? Ada jendela mimpi, pink and blue, abis itu tuh ada peta tubuh, ada juga aku berhak dihormati. Oke, itu akurat gak sih kayak untuk anak peserta didik baru?
Menurut aku sih akurat ya, karena ada metode baru biar saling kenal. Abis itu penjelasan kalau misalnya pink itu nggak harus sama cewek, abis itu biru itu nggak harus sama cowok. Abis itu kan peta tubuh tuh tentang pubertas ya, pasti SD juga kan udah belajar pubertas. Jadi di SMP juga lebih jelaskan di MPLS. Tapi nanti selanjutnya pasti di pelajaran juga ada. Abis itu aku berhak dihormati itu kayak menentang kekerasan yang ada di sekolah atau bullying gitu. Jadi menentang gitu. Kayak itu biasanya metodenya tuh digimanain sih? Apakah mereka dijelasin aja atau ada membuat apa gitu? Biasanya sih bikin refleksi gitu ya, kayak misalnya refleksi setelah mereka belajar itu tuh mereka dapat apa kayak gitu, terus ditempel gitu. Berarti biasanya menggunakan apa ya? Kalau ditempelnya sih biasanya pakai sticky note ya, tapi kalau misalnya ditempel di dinding itu pakai kertas plano. Oke, terus apakah si model choice ini tuh mereka bisa seneng atau gimana sih? Kalau selama ini sih kayak mereka tuh kelihatan seneng ya, karena kan berbaur dengan teman sebungkusnya tuh, jadi kayak mereka juga dapat ilmu gitu berbaurnya tuh, berdiskusinya tuh. Berarti secara berkelompok gitu ya? Ya, secara berkelompok. Karena kurikulum Merdeka juga kan diharuskan berkelompok. Kayak Kak Firna, ada di DPLS jadi apa sih? Siapa dulu nih? Kamu dulu silakan. Aku dulu. Oke, jadi di MPLS ini aku sebagai mentor ya, sebagai panitia mentor dari Gugus 14. Sekaligus menjadi koordinator mentornya juga. Kalau Firna? Kalau aku sebagai mentor Gugus 15 sekaligus juga sebagai ketua pelaksana MPLS tahun ini. Di Gugus kamu ada cerita yang kocak gak sih atau pengalaman gitu? Ada satu pengalaman yang menurut aku kayak agak kocak sih. Ada adik gugus aku, dia tuh tangannya tuh masih pemulihan patah, tapi dia tuh beranteman sama anak gugus yang lain gitu kan. Terus abis itu mamahnya nitipin ke aku kan, sama ke mentor yang lain juga kayak partner aku. Terus takutnya kan terjadi apa-apa gitu ya, hal-hal yang tidak diinginkan pas tangannya masih pemulihan patah. Terus aku nasehatin, kamu tuh tangannya tuh lagi masih masa pemulihan gitu, jangan berantemin dulu atau jangan terlalu banyak gerak dulu kayak gitu. Kocak banget. Tangan patah itu karena apa sih? Aku sih jujur aku nggak nanyain tangannya patah karena apa, cuman mamahnya nitipin katanya maaf kalau anaknya tuh kayak kurang produktif atau apa karena tangannya masih masa pemulihan patah. Bisa-bisanya ya, bisa-bisanya. tangan patah kayak gitu masih berantem gitu ya. Kalau di gugus aku nih ya, ada namanya anak SD ya, ada kayak adik gugus yang menurut aku bisa dibilang oces ya. Oces tuh kayak bener-bener gak bisa diem, terus Jahil. kadang ngelawan ya, jahil. Terus partner mentor aku kan ketua OSIS ya, dia tuh berani gitu loh, kayak ketua OSIS tuh gak manggil AA, gak manggil nama gitu, tapi kayak langsung CS. Itu menurut aku oces banget ya. Kayak maksudnya dia tuh jahil, oces, tapi tetap gak sopan aja sebenarnya. Tapi ya itu menurut aku hal kocak aja sih. Ya namanya juga anak SD Iya. ya, ada-ada aja gitu kelakuannya teh. Bener-bener di luar Nurul guys. Iya. Nah, kalau dari kalian sendiri, harapan untuk anak gugus yang telah kalian mentorin apa sih? Balik kamu dulu. Dari aku semoga adik-adik gugus yang aku mentorin itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Abis itu juga bisa mencetak prestasi untuk Giban, jadi mengharumkan dan membanggakan nama SMP Negeri 1 Banjaran. Kalau dari aku juga sama ya kayak Firna, pasti aku pengen adik-adik gugus aku di gugus 14 itu menjadi anak yang soleha, soleh gitu, terus bisa mencetak prestasi juga. Tapi lebih tepatnya dikurangin ya oces-ocesnya gitu, jangan terlalu gak sopan lah intinya mah. Tapi itu seru kok, itu kocak, itu merupakan pengalaman di gugus yang pasti gak akan terlupakan gitu, karena itu kan pengalaman yang bener-bener pasti bakal keinget terus ya kalau hal-hal kocak kayak gitu. Paling itu aja sih. Wah gak kerasa ya kita udah lumayan lama nih ngobrolnya. Jadi terima kasih kepada Firna sudah meluangkan waktunya untuk datang di Gcast kita. Dan semoga topik kita kali ini bisa menjadi ilmu, bisa menjadi pengalaman bagi kalian yang belum tahu gitu MPLS itu kayak gimana. Jadi sampai jumpa di episode Gcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Gibaners. Bye-bye. Tahu gak sih kemarin ada yang bikin jeduk-jeduk keren banget. Cip.